Tidak ada kelembutan dalam sesuatu, kecuali akan menambah sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Tidak ada kekerasan dalam sesuatu, kecuali akan mencacatkan sesuatu yang baik. Tidak boleh siapapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, merusak kehormatan orang lain dengan cara apapun, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Pada akhirnya yang kekal itu adalah ilmu dan kebenaran. Orang yang berilmu adalah orang yang tidak sombong dengan ilmunya dan tidak tinggi hati dengan pemahamannya. Mari berikhtiar berbasis adab, serta budayakan kebaikan. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, mencinta bukan mencela, menyayangi bukan menyaingi, dan menyandingkan bukan membandingkan. Semoga berkah sampai di tujuan. Dalam mengubah diri menjadi lebih baik, manusia itu seperti cekungan tanah pada musim hujan. Semakin besar cekungannya, maka semakin besar air yang ditampungnya. Terkadang kita juga sibuk memikirkan perkataan orang lain tentang kita. Senang kala dipuji, susah hati kala dicaci. Lupa bahwa kelak, bahwa Allah akan mengadili kita atas ucapan kita, bukan atas ucapan orang lain. Jika semua perkataan orang lain kita dengarkan, maka tak satu pun pekerjaan baik bisa kita lakukan. Apa yang ada dalam dirimu akan muncul tampak dari mulutmu. Kalau dalam dirimu ada hal-hal baik, insya Allah mulutmu akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Tapi jika di dalam dirimu ada kebencian, yang keluar sumpah serapah. Jika dalam dirimu tidak ada adab, maka yang keluar adalah kata-kata yang kurang ajar. Percuma prestasi hanya diukur dengan mampu membangun gedung-gedung bertingkat, tetapi hati kosong dan malas mengisinya dengan perbuatan baik. Membangun sesuatu itu harus dimulai dengan memfondasikan nilai-nilai kebaikan, sehingga segala bentuk sikap yang merugikan, seperti kebencian, saling bermusuhan, tidak mau memaafkan, akan terkikis dan hilang seiring dengan kebaikan yang dilakukan. Sebagian ulama memberikan kita nasihat bahwa dakwah kita kadang-kadang lebih kelihatan pentasnya daripada kerja-kerja visionernya. Padahal dakwah itu hakikatnya membina dan membangun. Dakwah itu tidak dengan mengumpat, dakwah itu mengajak dengan kebaikan. Semakin besar tantangan dan hambatan kita melakukan kebajikan, namun kita tetap teguh dan istiqomah, maka akan semakin tinggi kemuliaan yang kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah busur panah dalam perjuangan, melesat jauh, menancap sampai targetnya. Letakkan diri pada tempat-tempat yang membuat Anda harus mengeluarkan semua potensi, karena tantangan dan persaingan di masa mendatang sangatlah berat. Tidak bisa kita hanya taat beragama, tapi tidak punya jiwa nasionalisme. Begitu juga sebaliknya. Kedua hal ini harus berjalan beriringan. Tidak pernah ada cobaan yang paling besar fitnahnya selain daripada terpecah belah. Oleh karena itu, jagalah kekompakan. Energi umat yang besar tidak ada artinya jika terpecah belah.
Mencintai negara atau hubbul waton merupakan bagian dari ajaran Islam. Negara Indonesia ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara mencintai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjaganya. Nilai utama dalam Islam adalah menciptakan nilai keadilan. Maka jadikan keadilan sebagai modal utama untuk memajukan bangsa ini. Beda pendapat itu sekali-kali jangan dimaknakan sebagai penanda bahwa hati kita menjauh. Janganlah engkau jadikan kebinekaan kami sebagai hambatan bagi ketunggal ikaan kami. Ketika perbedaan bisa dijalin menjadi sebuah persatuan umat yang kokoh, maka akan mudah menjadikannya sebagai jembatan menuju pada agenda keumatan. Agenda keumatan berarti juga agenda kebangsaan, dan agenda kebangsaan tentunya bermuara pada kesatuan dan persatuan umat demi kemajuan serta kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah mengajarkan pada bangsa ini, setiap perubahan besar bermula dari kaum muda. Manusia Indonesia yang utuh tak hanya memiliki persepsi kebangsaan yang kuat, tapi mempunyai nilai agama yang kuat dan komitmen untuk berikhtiar membangun bangsa ini. Islam moderat tak hanya dalam teks semata, tetapi bagaimana Islam moderat bisa kita hadirkan dalam sikap dan tingkah laku kita.